Perkembangan teknologi komunikasi dan informasi atau TIK saat ini ibarat virus yang menyebar dengan cepatnya. Hal itu dipicu dengan banyaknya penemuan dan pengembangan aplikasi-aplikasi dalam dunia teknologi. Sehari-hari kita sebenarnya dekat dengan teknologi. Hampir setiap TIK masuk dalam sendi-sendi kehidupan kita. Misalnya penggunaan komputer, handphone, televisi, dan lain sebagainya. Tidak bisa dipungkiri bahwa perkembangan TIK ini bisa membawa dampak positif dalam kehidupan kita, termasuk memanfaatkannya dalam proses belajar mengajar di sekolah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya Kang Hari dalam acara Rappendik, Ragam Pendidikan, produksi UPT Tekomdik Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Timur. Pemirsa, sekolah boleh saja berada di desa, namun kecanggihan teknologi dan ikut arus pada globalisasi untuk perbaikan masa depan adalah bukan mustahil untuk bisa dilakukan. Seperti yang dilaksanakan pada pembelajaran pakem berbasis TIK di SDN Teja Barat 3, Kecamatan Kota, Kabupaten Pamekasan. Kita tentu akan lebih banyak tahu dengan menggali lebih dalam. Selama 30 menit ke depan, kita akan ikuti tayangan dalam acara Rappendik. SDN Teja Barat 3, Kabupaten Pamekasan terletak di Dusun Teja Timur, Desa Teja, Kabupaten Pamekasan, tidak mau ketinggalan dengan sekolah-sekolah yang berada di kota-kota besar. Mereka sadar bahwa TIK bisa diterapkan dalam setiap kegiatan, termasuk membuat pembelajaran di kelas menjadi lebih mengasihkan. Dengan berbekal visi, yaitu mencetak siswa yang berperilaku luhur, berpengetahuan tinggi, beriman, serta takwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, yang diwujudkan dalam beberapa indikator, yakni unggul dalam kompetensi akademik, keagamaan, olahraga dan kesenian, memiliki ruang belajar yang representatif, dan lingkungan sekolah yang nyaman, serta mendapatkan kepercayaan dari masyarakat. Linda, ini Linda ya? Wardah. Ya. Pemirsa, saat ini saya bersama dua orang siswi peserta pembelajaran yang menggunakan media TIK. Saya mau tanya sama Linda, apakah kamu suka dengan pembelajaran TIK yang diterapkan di sekolah? Suka. Suka sekali. Terus alasan kamu suka apa? Karena menyenangkan, lebih mudah dipahami dan tidak jenuh, dan dapat melihat langsung dari layar. Dapat melihat langsung dari layar. Kalau Wardah bagaimana Bapak dan Ibu guru dalam menerangkan pembelajaran TIK di kelas ini? Guru di depan membuka laptop lewat proyektor, lewat layar, dan menerangkan. Gitu ya. Terus apakah kamu mudah memahami? Ya, Lebih mudah memahami. Linda, apa cita-citamu ke depan? ingin menjadi dokter. Ingin menjadi dokter. Kalau Wardah? Ingin menjadi guru. Tetap semangat. Terima kasih ya Linda. Terima kasih Linda. Terima kasih. Pemirsa, seiring dengan berkembangnya era globalisasi, teknologi informasi dan komunikasi atau yang lebih dikenal dengan sebutan TIK sangat terasa sekali mendominasi di setiap sendi-sendi kehidupan, termasuk halnya di bidang pendidikan. TIK di bidang pendidikan juga berdampak sangat besar sekali. Dengan adanya TIK, akses gerbang pintu komunikasi terbuka lebar.
SDN Teja Barat 3 meskipun berada jauh dari kemajuan teknologi di kota-kota besar, tidak menyurutkan langkah mereka untuk berupaya mengenalkan teknologi dalam aplikasi pembelajaran kepada siswa-siswinya. Setidaknya mereka mengenal dan tahu bahwa teknologi memudahkan mereka dalam belajar. Sekali beredar Uranus ini memerlukan waktu berapa tahun? 84 tahun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bu. Waalaikumsalam, Pak. Boleh saya mengganggu? Boleh. Ingin berwawancara sebentar dengan Bunda Susiati. Pemirsa, saat ini saya bersama Bu Susiati selaku guru yang memanfaatkan TIK dalam kegiatan pembelajarannya. Bunda, saya mohon penjelasan. Apa konsep pembelajaran pakem dengan memanfaatkan TIK itu? Saya ingin menciptakan pembelajaran suasana ini menyenangkan. Bu, terus kendalanya apa? Tidak ada kendala, Pak. Soalnya sebelumnya sudah dipersiapkan proses pembelajaran ini lewat laptop dan melalui PowerPoint. Melalui PowerPoint yang kemudian ditayangkan di proyektor, iya. Terus melalui layar. Baik, Bu. Apa pendapat Ibu tentang pengembangan pembelajaran TIK ini ke depan? Saya sangat mendukung sekali, Pak. Soalnya guru dipermudah proses pembelajaran ini, dan murid pun sangat antusias sekali. Iya, pada pembelajaran ini dan cepat memahami, Pak. Cepat memahami. Banyak sekali manfaatnya, Pak. Ya, terutama anak ini cepat memahami, cepat mengerti, tidak jenuh di kelas, sampai proses pembelajaran selesai. Sampai proses pembelajaran selesai, anak tetap antusias untuk iya. belajar di kelas. Tetap gembira, menerima pelajaran. Apa harapan Ibu ke depan? Harapan saya ini kepingin lebih maju lagi, dan perkembangan ini ingin diperkembangkan lebih maju lagi, karena proses karena dunia pendidikan yang berteknologi untuk menjawab ke depan. Terima kasih Bu Susiati, lanjutkan pembelajarannya. Sama-sama. Pemirsa, jika teknologi informasi dan komunikasi pembelajaran dimanfaatkan secara optimal, bukan mustahil kompetensi siswa dari tahun ke tahun akan terus meningkat. Pemirsa, belajar merupakan suatu proses aktif dari siswa dalam membangun konsep kerangka berpikirnya. Bukan proses pasif yang hanya menerima kucuran informasi searah dari konsep pemikiran guru tentang sebuah materi pelajaran. Pembelajaran pakem adalah sebuah metode pembelajaran yang menuntut siswa untuk aktif, kreatif dengan bantuan guru sebagai fasilitator dalam pembelajaran. SDN Teja Barat mampu mengkombinasikan sistem pembelajaran pakem yang berbasis TIK dengan tujuan untuk memudahkan siswa memahami suatu materi. Pemirsa, keberhasilan sebuah pendidikan tidak terlepas dari 3 segitiga emas: sekolah, masyarakat, dan pemerintah. Saat ini saya bersama Bapak Afandi selaku pejabat Dinas Pendidikan Kabupaten Pamekasan. Bapak Afandi, apa kabar? Baik. Luar biasa Bapak menyediakan waktunya untuk kami. Ya, Bapak, bagaimana tanggapan Bapak terhadap kegiatan pembelajaran pakem menggunakan TIK di sekolah ini? Alhamdulillah, menurut saya sudah bagus dan pelaksanaan sudah lancar sesuai dengan program yang telah dibuat sebelumnya. Dan hal ini semuanya sangat membantu para guru dalam proses kegiatan pembelajaran yang sangat berdampak sekali kepada hasilnya. Suatu bukti seperti ini. Di sini kan ada 3 pakem namanya. Ada pakem kelas, di mana dalam pakem kelas ini kelas dimodifikasi sedemikian rupa
seperti hanya pada dinding-dinding itu penuh dengan tulisan, penuh dengan gambar, itu bisa dijadikan sebagai sumber belajar dalam kegiatan pembelajaran. Kemudian pakem pembelajaran. Para guru dalam pakem pembelajaran ini menggunakan strategi pembelajaran maupun model pembelajaran yang begitu bervariasi. Sehingga ini memberikan semangat, memberikan support kepada para murid untuk mengikuti lebih aktif, kreatif, dan hasilnya insya Allah nanti akan efektif. Kemudian ada juga pakem lingkungan, seperti yang dilihat pada saat ini, bahwa lingkungan dimodifikasi sedemikian rupa sehingga lingkungan itu menjadi asri, nyaman, teduh. Sehingga ini membuat anak menjadi kerasan, sangat betah berlama-lama di sekolah ini. Ini semua adalah suatu modal dasar dalam kegiatan pembelajaran yang sekaligus juga akan memaksimalkan hasilnya. Begitu. Kemudian apa yang Bapak lihat pengaruh langsung terhadap kegiatan tersebut terhadap sekolah ini? Ya, sangat berpengaruh penggunaan TIK ini dalam proses pembelajaran. Terutama yang pertama adalah bahwa konsentrasi belajar anak menjadi lebih maksimal. Karena medianya menarik, tulisannya yang bervariasi, kemudian juga ada warna-warni, kemudian film atau videonya itu menarik. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua adalah penanaman konsep. Penanaman konsep lebih mantap dan lebih maksimal pada anak itu. Karena anak tidak hanya mendengar cerita dari para guru, akan tetapi dia melihat langsung secara visual. Kemudian yang ketiga, bahwa daya pikir anak itu menjadi lebih terbuka. Karena anak bisa melihat lebih jauh penggunaan daripada teknologi itu. Kemudian yang terakhir adalah anak lebih berani mengemukakan pendapat dari apa yang mereka amati sendiri. Jadi dengan pembelajaran berbasis TIK tadi, pembelajaran menjadi lebih efektif dan diharapkan mampu meningkatkan kompetensi siswa di masa depan. Betul. Terus bentuk dukungan pemerintah kabupaten sendiri bagaimana? Banyak hal yang telah dilakukan, baik melalui pengawas seperti saya sendiri. Saya sendiri sebagai pengawas di Gugus Cepat ini senantiasa melakukan pembinaan melalui pertemuan-pertemuan dengan para guru dan kepala sekolah, membicarakan hal-hal yang terkait dengan kegiatan pembelajaran, kemudian menginventarisir temuan-temuan baik kesulitan maupun kelebihan daripada pembelajaran itu. Kemudian setelah itu mencari solusinya dan mencari bagaimana pengembangan berikutnya. Kemudian kami juga dari dinas kemarin mengikut sertakan para guru dan kepala sekolah terhadap workshop baik di tingkat kabupaten maupun di tingkat provinsi agar para guru dan kepala sekolah di sini bisa bertambah wawasan dan kompetensinya. Kemudian yang terakhir sekali juga SDN Teja Barat 3 ini mendapatkan reward dari Dinas Kabupaten atas prestasi yang telah diraih kemarin dalam inovasi pembelajaran, baik itu berupa sarana maupun prasarana seperti halnya tambahan gedung, kemudian ada perbaikan pagar, kemudian juga ada mobilier. Jadi dukungannya sampai ke finansial. Betul seperti ini. Jadi di sini pengawas berfungsi memanfaatkan secara optimal supervisory management itu, Pak. Ya, betul Jadi sekali. supervisi manajemen itu Iya. gimana baik. Harapan Bapak ke depan apa, Pak? Saya sangat berharap kepada para guru maupun juga kepala sekolah di sini agar tidak cepat merasa puas dengan apa yang telah diraih saat ini. Teruslah berkarya, teruslah mencari inovasi-inovasi baru dalam kegiatan pembelajaran, yaitu dengan cara senantiasa mengikuti perkembangan teknologi dan informasi sehingga tidak ketinggalan, baik melalui media cetak maupun media elektronika, sehingga ke depan Teja Barat 3 ini terus maju dan semakin maju. Luar biasa. Terima kasih, Pak. Sama-sama. Pemirsa, dukungan pemerintah terhadap program pembelajaran akan memberikan semangat pada Bapak dan Ibu guru untuk meningkatkan inovasi pembelajarannya guna prestasi belajar siswa. Pemirsa, metode pakem yang dilakukan oleh SDN Teja Barat 3 meliputi 3 hal, yakni kelas pakem, lingkungan pakem, dan pembelajaran pakem. Dalam menerapkan kelas pakem, SDN Teja Barat 3 mempunyai ruang kelas yang mempunyai sarana pembelajaran yang berbasis TIK, sehingga mampu menunjang guru mengoptimalkan penyampaian materinya. Selain kelas pakem, pihak sekolah juga menerapkan lingkungan pakem, yang berarti sekolah sebagai tempat belajar mengajar harus bersih, tenang, dan aman,
sehingga siswa mampu belajar dengan nyaman di sekolah. Sedangkan pembelajaran pakem diterapkan guru kelas dalam mengampu materi untuk memudahkan siswa dalam belajar. Ketiga komponen pakem tersebut merupakan kebijakan sekolah yang didukung penuh oleh komite sekolah dan juga dinas pendidikan setempat. Kami selaku komite sangat setuju sekali karena bisa peningkatan dalam pembelajaran. Di situ ada 2 poin. Yang pertama, masyarakat sangat setuju karena bisa meningkatkan pembelajaran yang ada di sekolah. Yang kedua, masyarakat juga ikut memiliki kepada sekolah. Harapannya yaitu lebih maju dan lebih meningkatkan pembelajaran yang ada di sekolah. Pemirsa, pemanfaatan TIK dalam strategi pembelajaran tentu tidak lepas dari penentu kebijakan. Bersama saya Bapak Sulaiman selaku Kepala SDNT Jawa Barat 3 Pamekasan. Apa kabar Bapak? Bapak, latar belakang memanfaatkan TIK dalam strategi pembelajaran itu sebenarnya apa Pak? Pemerintah menawarkan pembelajaran pakem dengan KTSP-nya. KTSP itu kurikulum 2006 itu ya Pak ya? Iya.
kurikulum 2006 itu rohnya itu ada di Pakem, pembelajaran aktif kreatif menyenangkan. Sedangkan Pakem itu sendiri sangat mudah diucapkan, tetapi itu sulit untuk diterapkan tanpa dibantu oleh media atau sarana dan prasarana yang memadai. Bapak, terus kemudian apa Bapak alasan Bapak mengambil TIK sebagai media pembelajaran di sekolah ini, Pak? Karena tanpa media saya kira sulit untuk melaksanakan pakem tersebut. Karena terus terang guru-guru itu masih menggambar secara manual, itu berapa jam itu menggambarnya, sehingga kurang mendukung pada pembelajaran. Namun dengan adanya TIK, sekarang beban guru itu tidak ada sama sekali. Malah senang guru itu pingin sekali itu mengajar, karena tanpa beban, terus terang aja. Mau mengajar tentang masalah katakanlah tata surya, itu kuatnya luar biasa. Tapi dengan adanya TIK itu, waduh, alhamdulillah teman-teman itu mengatakan syukur dengan adanya TIK. Jadi dengan TIK, Bapak dan Ibu guru itu menjadi terbantu, lebih mudah menyampaikan materi kepada siswa. Sangat, sangat. Nah, Pak, kemudian bagaimana strategi penerapan TIK itu sendiri dalam kita? Strateginya begini, guru membuat bahan ajar yang mana referensinya itu ngambil dari buku siswa dan buku guru, ditambah juga dengan buku elektronik yang ngambil dari internet. Iya, nah, sehingga itu dimasukkan pada laptop dan digabungkan dengan TIK itu. TIK. Sehingga guru itu tidak punya beban sama sekali. Tidak punya beban sekali. Tidak punya beban. Pak, memanfaatkan TIK dengan milieu masyarakat yang seperti ini tentu kan tidak mudah meyakinkan mereka. Nah, strateginya apa ini, Pak? Saya kumpulkan wali murid itu, tokoh masyarakat, saya paparkan itu tentang program ke depan, tentang masalah ICT. Semuanya alhamdulillah mengatakan syukur. Dan dia itu sangat membantu pada lembaga kami. Terus dampak langsung yang dirasakan siswa sekarang, kalau tadi kan gurunya. Yang jelas dulu itu siswa sepertinya di sini itu kurang berminat dalam belajar. Sekarang dengan adanya TIK, yang mana di sini kan pedesaan, tidak pernah melihat itu yang namanya TIK. Dia itu betul-betul ada hal baru, sehingga dia itu belajarnya itu bertambah. Malah jam 12 itu masih dia itu inginnya di sekolah. Padahal waktunya pulang sudah. Iya. Terus kemudian keunggulan apa saja yang Bapak terapkan? Keunggulan diraih oleh sekolah ini. Keunggulan di sekolah ini yang pertama tentang sekolah lingkungan hidup. Artinya lingkungan pakem, sekolah pakem, dan pembelajaran pakem. Yang mana itu saya terapkan ada yang namanya wisata sains, artinya pembelajaran itu saya kembangkan ke luar kelas. Saya ke pertanian. Di sana oleh insinyur siapa saya lupa, digembleng bagaimana cara membuat pupuk, membuat racun nabati, membuat pakan ternak. Kenapa saya minta seperti itu? Karena di sini betul-betul pedesaan untuk menjawab tantangan hidup ke depan. Jadi membantu siswa memiliki life skill yang lebih baik menghadapi lingkungannya dengan wisata alam tadi. Iya. Pembelajaran berbasis pengalaman siswa yang menyenangkan. Iya. Pak, komite sekolahnya bagaimana dan warga sekitar dalam program? Komite sekolah alhamdulillah, malah ini ada orangnya. Beliau itu membantu juga mengajar di sini di bidang agama dan akhlak. Sehingga sangat besar pengaruhnya. Dulunya anak di sini itu agak liar, sekarang alhamdulillah sudah sopan santunnya kelihatan. Iya. Jadi dengan melibatkan komite, dengan melibatkan masyarakat, akhirnya terbangunlah karakter siswa. Iya. Luar biasa. Bapak, harapan Bapak ke depan apa setelah apa yang diraih? Harapan kami ke depan, lembaga kami itu meskipun sedikit itu, tetapi dengan mantap ke depan itu tetap maju. Sehingga bisa memuaskan masyarakat dan memuaskan orang tua murid. Itu Pak. Terima kasih. Ya.
Mudah-mudahan SDN Teja Barat ini makin sukses di masa depan. Amin, amin, amin. Pemirsa, inilah bukti semangat dari sekolah. Sekalipun berada di pelosok desa, tidak ingin ketinggalan dari kota. Bahkan kalau perlu sekolahnya lokal, tetapi prestasinya global. Pemirsa, perkembangan TIK yang begitu pesat dari waktu ke waktu, maka perlu adanya perubahan sikap dan mental, serta perilaku pengguna alat-alat elektronik yang semakin canggih. Perkembangan TIK yang begitu pesat dari waktu ke waktu memerlukan adanya perubahan sikap dan mental, serta perilaku pengguna alat-alat elektronik yang semakin canggih. Perkembangan TIK akan menjadi hal yang bisa berdampak baik dan menjadi penunjang pembelajaran mereka. Pemirsa, selama 30 menit tadi telah kita saksikan bagaimana kerja keras, kreativitas Bapak dan Ibu guru untuk memanfaatkan TIK dalam kegiatan pembelajaran. Sampai di sini jumpa kita dalam acara Rapendik. Ketemu lagi dalam tayangan yang lainnya. Ingat pesan Kang Hari, dengan belajar kita menjadi pintar, dan dengan sekolah kita akan menjadi manusia yang terdidik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.